terkait dengan apa yang saat ini berkembang, memang ATR BPN itu kan tidak mengurus pagarnya itu. Pagar laut itu kan bukan domain ATR BPN. Apa yang kita keluarkan, produk hukum apa yang kita keluarkan, sertifikat. Nah, begitu kabar itu muncul, Pak Menteri Kominfo menyampaikan bahwa beliau itu berterima kasih, masyarakat memberikan informasi ini dan akan segera melakukan penelitian. Penelitian tentu saja dua, eksternal dan internal, Bang Kardi. Eksternal, karena gini, asas pendaftaran tanah itu dua. Pertama, penguasaan fisik, yang kedua, penguasaan secara yuridis. Bersatu dia, kawin dia, dinamakan pendaftaran tanah. Lahirlah sebuah produk atau legitimasi dari penguasaan tanah itu. Nah, melakukan proses memeriksa, mengevaluasi itu dimulai dari fisik dulu. Makanya tidak bisa sendiri, eksternalnya harus dilibatkan. Pak Menteri menyampaikan segera akan koordinasi dengan BIG dan itu dilakukan. Dilakukan untuk apa? BIG adalah pengampu data yang bisa menunjukkan kalau terjadi overlay peta secara tematik, maka tema pertanahan akan di-overlay dengan tema-tema lainnya. Antara lain tema batas garis pantai. Itulah yang dilakukan oleh Kementerian, Pak Nusron sebagai Menteri ATR BPN. Tadi dalam konferensi pers di Tangerang, tadi pagi, beliau telah menyampaikan bahwa memang kita belum punya angka konkret berapa, tetapi agregasi dari 263 itu menunjukkan beberapa bidang itu memang kalau dari hasil overlay peta berada di luar batas garis pantai. Ya, jadi 263 ini tidak seluruhnya kalau kata hasil koordinasi tadi. Ya, ini yang harus dilihat bagaimana satu-satunya seperti apa itu tim saat ini, tim pertanahan, tim BIG semuanya sedang turun, pertanahan Tangerang. Nah, terhadap yang memang berada di luar garis pantai itu dilihat lagi. Kalau fisik selesai, dikonfirmasi, dikoordinasikan atau dicek, tadi saya bilang asas pendaftaran tanah fisik yuridis. Yuridis kita lihat, terbitnya HGB, apakah pada lahir pertama langsung HGB? Atau dia pernah lahir pertama jadi hak milik? Gitu. Mau hak milik, mau HGB pasti ada warkahnya. Pasti ada riwayatnya. Nah, riwayat ini kita BPN itu kan administrator, Bang Karni. Meskipun tadi Bang Hosinuddin menyampaikan bahwa BPN selalu berkelit di balik asas material yang dia tidak punya, ya saya ingin menyampaikan kenyataan hari ini memang begitu. Asas formalitas terpenuhi, itulah yang dijalankan oleh administrator. Tinggal dicek, apakah dalam menjalankan fungsi ini ada prosedur yang dilanggar. Ada tahapan-tahapan yang tidak diikuti. Nah, implikasinya menjadi kalau pendaftaran tanah itu diatur berdasarkan SOP pendaftaran tanah itu, persyaratan formilnya diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2010, itu publik bisa membuka, syaratnya apa saja, maka mekanismenya, apakah ini tanah negara, apakah ini tanah ulayat, apakah ini berasal dari girik, apakah ini berasal dari letter C, itu diatur dalam ketentuan di PP 24 tahun 97. Yang kemudian dilengkapi oleh PP 18 tahun 2021. Dalam proses pendaftaran itu, jika sekiranya menurut persyaratan administrasi ada yang tidak diikuti, apakah bisa dibatalkan? Ketentuannya bilang ada. Diaturlah pembatalan itu di dalam Peraturan Kepala Badan, Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 2020. Nah, yuridisnya bilang atau aturannya bilang kalau kesalahan terbitnya sertifikat itu karena administratif, maka kalau dia masih berusia 5 tahun ke bawah, belum lebih dari 5 tahun, pembatalannya bisa lewat prosedur cacat administrasi. Tetapi kalau sudah berusia di atas 5 tahun, maka aturannya bilang harus melalui pengadilan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, itu proses-proses yang biasanya dijalankan dalam proses pengecekan
produk-produk hukum. Tapi sekali lagi saya mengapresiasi seluruh masukan masyarakat yang luar biasa hari-hari ini dalam konteks apa yang kita sedang lihat hari ini. Kerjasama untuk menunjukkan bahwa mana yang pas, mana yang tidak pas, itu memang BPN tidak sendiri Bang Karni. Tidak bisa sendiri Bang Karni. Tidak bisa sendiri. Lahirnya sertifikat saya pikir abang-abang di sini sudah tahu. Tidak mungkin ujuk-ujuk, itu pasti harus ada cerita di belakangnya. Sampai kemudian terbit sertifikat itu. Dan berbicara sebagai sebuah lembaga atau instansi tata usaha negara, dalam hukum administrasi negara, itu kan kita mengenal atau minimal BPN sebagai salah satu lembaga tata usaha negara itu menganut asas contrarius actus. Dia adalah lembaga yang mengelahirkan produk karena kewenangannya, tetapi sekaligus pada kondisi tertentu dapat melakukan pengecekan, mengevaluasi, membatalkan produknya. Ada pertanyaan saya, itu sertifikat baik yang HGB ataupun hak milik yang udah keluar ya, selama ini yang lebih dari 263. Bagaimana dulu itu bisa keluar kalau prinsip di dunia itu nggak ada laut yang diberi sertifikat. Bahkan laut itu public domain. Artinya semua orang ikut memilikinya. Bagaimana bisa ada sertifikat di situ? Walaupun ini kan dilakukan oleh periode-periode sebelumnya. Tapi bagaimana riwayatnya bisa terjadi? Ya namanya saja ATR BPN, P-nya itu kan pertanahan ya, berarti sertifikat tanah gitu. Kalau ada jenis sertifikat air pasti bukan BPN yang mengeluarkan. Tetapi yang namanya riwayat tanah, baca historinya dulu. Kalau Warkah yang menjadi salah satu yang hasil penelitian BPN, ini ditengarai dasar dari penerbitan sertifikat itu ada sebuah dokumen GIRIK Bang Karni. GIRIK itu adalah surat pajak yang diterbitkan tahun 82. Nah tahun 82 itu ada surat pajak, silakan saja dicek itu. Bagaimana situasinya pada saat itu. Nah kalau laut, ya laut tidak ada laut bersertifikat kecuali laut ini telah melalui tahapan yang benar secara hukum, direklamasi dengan sesuai ketentuan di dalam aturan BPN. Reklamasi kalau dilakukan, maka yang terbit pertama kali itu kan HPL, hak pengelolaan oleh negara, dipegang oleh negara. Yang di atasnya dapat diberikan hak yang sifatnya private, HGB, hak milik dan lain sebagainya. Nah, proses ini apakah dilalui atau tidak silakan itu kan dicek, dilihat seperti apa. Tapi hari ini ya kita lembaga negara seperti ATR BPN ini kan ya mohon maaf sekali lagi, kita tidak berandai-andai, tidak beropini, kita pegang data saja. Riwayatnya seperti apa silakan diperiksa, kami juga punya sistem internal APIP yang bisa memeriksa, entah orangnya, entah dokumennya, itu kita lakukan hari ini. Tapi sekali lagi tidak ada sertifikat yang ujuk-ujuk terbit, itu tidak ada. Itu ada semua ceritanya, pasti ada riwayatnya. Silakan nanti kita lihat hasil pemeriksaan seperti apa di dalam dan di luar, ya kita terimalah itu sebagai sebuah hasil dari pendalaman-pendalaman yang publik inginkan. Saya pikir itu Bang Karni.